Labirin kehidupan kembali menjumpai Anda, sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Resiliensi. Saya Uli Manalu. Sahabat, Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mengenal kata serapan ini, yaitu resiliensi, tetapi kata tersebut sudah menjadi kata populer yang banyak dipercakapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ia menunjuk pada kemampuan seseorang yang menghadapi situasi yang tak menguntungkan untuk bangkit kembali. Resiliensi berasal dari kata Latin resilire yang berarti melompat kembali. Jika Anda seorang yang resilient, maka Anda akan tetap berhadapan dengan masalah dan hantaman hidup, tetapi Anda akan bangkit kembali dan tak sudi dikalahkan oleh situasi malang tersebut. Kualitas hidup seseorang tampaknya akan diukur salah satunya oleh kemampuannya untuk bertahan dalam menghadapi deraan problem kehidupan. Ia tak akan selalu sukses, sahabat. Tak jarang malah ia akan lebih sering jatuh dan gagal. Namun, seorang yang resilient tidak akan berhenti untuk bangkit. Tak soal seberapa banyak kegagalan yang dihadapi. Seorang Richard Rohr, salah seorang penulis spiritual kesayangan penulis, berbicara mengenai iman yang resilient semacam ini di dalam bukunya yang berjudul Falling Upward, A Spirituality for the Two Halves of Life. Menurutnya, jatuh dan gagal merupakan fakta keterbatasan manusia. Rohr berkata, ketika kita jatuh, kita sebenarnya bergabung dengan parade besar umat manusia yang telah berjalan di depan dan yang akan mengikuti kita. Jadi jatuh itu sangat manusiawi, tak perlu ditolak atau dihindari. Namun menurut Rohr, iman yang sehat adalah iman yang tak mau kalah dari kekalahan. Katanya, aku jatuh berkali-kali secara relasional, profesional, emosional, dan fisik di dalam kehidupanku. Namun selalu saja ada sebuah efek trampolin yang mengizinkanku untuk akhirnya jatuh ke atas. Tak ada jatuh ke bawah yang final, namun sesungguhnya ia mendorongku untuk memantul. Sahabat, falling upward, jatuh ke atas. Demikian istilah khusus yang ditawarkan oleh Rohr untuk resiliensi. Sebuah rebounding, dalam bahasa Latin resilire, bagi kehidupan yang terpuruk. Sahabat, karena rahmat ilahi, falling upward melawan grativitas kehidupan yang lazimnya menarik turun semua yang jatuh. Orang-orang yang mengalami falling upward akan memasuki sebuah kehidupan yang lebih indah, walaupun tetap pedih, sebab ia mengalami rahmat tepat di nadir terendah hidupnya. Salah satu teks Alkitab yang jelas menunjukkan pentingnya resiliensi iman ini ditulis oleh Paulus demikian: berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 1 Korintus 16 ayat 13. Pendeta Yowas sengaja memakai ayat ini sekalipun banyak ayat yang lain. Pendeta Yowas ingin memberi komentar atas salah satu nasihat Paulus yang berbunyi, bersikaplah sebagai laki-laki. Laki-laki. Tentu kita segera merasa janggal dengan ayat yang terdengar seksis ini. Tentu saja secara keseluruhan, sahabat, ayat ini berbicara mengenai keteguhan hati siapapun di tengah hantaman hidup agar kita tetap kuat menghadapinya. Namun klaim di tengah ayat ini sangat mengganggu, yaitu nasihat agar pembaca surat 1 Korintus bersikap sebagai atau seperti laki-laki. Kalimat bersikaplah sebagai laki-laki dalam bahasa aslinya adalah andrizete, dengan akar kata aner yang memang berarti laki-laki. Kata ini juga dipakai sebagai terjemahan Septuaginta bagi ulangan 31 ayat 7 untuk kata teguhkanlah hatimu. Padahal kata asli dalam bahasa Ibraninya adalah amats, tidak menunjuk pada laki-laki atau perempuan. Bahkan kata amats dipakai untuk menampilkan karakter seorang istri yang menguatkan lengannya. Sahabat, mengenai hal ini Pendeta Yowas hanya dapat mengatakan bahwa besar kemungkinan Paulus mengalami atau merupakan anak zamannya yang memiliki sebuah pemahaman yang terbatas bahwa menjadi kuat dan resilient adalah watak khas laki-laki. Kita tahu bersama bahwa pemahaman ini tidak benar. Terlalu banyak contoh resiliensi iman ditampilkan oleh perempuan-perempuan yang menghadapi derasnya hantaman kehidupan.
Walaupun demikian, kita tahu persis bahwa banyak laki-laki yang sangat lemah menghadapi persoalan hidup. Jadi sahabat, menjadi kuat dan resilient bukanlah monopoli laki-laki. Keputusasaan bukanlah watak asli perempuan. Bahkan lebih dari itu, Pendeta Yowas ingin menandaskan tidak ada yang salah dengan menjadi rapuh atau vulnerable dan jatuh. Seperti yang dikatakan oleh Rohr, menjadi jatuh dan terpuruk adalah tanda kemanusiaan yang terjelas. Justru resiliensi hanya mungkin muncul ketika kita merengkuh kerapuhan manusiawi kita dan bergantung pada rahmat Allah untuk bangkit. Mereka yang memasuki dunia teologi secara serius tentu pada satu titik akan tiba pada sebuah ungkapan yang sangat klasik, yaitu fides quaerens intellectum, yang artinya iman mencari pemahaman. Semboyan ini kerap diasosiasikan dengan Santo Anselmus dari Canterbury. Maknanya adalah bahwa iman yang sejati selalu mencari pemahaman atas apa yang diimani. Singkatnya, iman memunculkan pemahaman dan bukan sebaliknya. Namun kita sebenarnya tidak pernah menemukan slogan ini dalam tulisan Anselmus. Kalimat yang paling mendekati semboyan ini muncul di dalam Proslogion 1. Demikian. Sebab aku percaya hal ini juga, yaitu bahwa kecuali aku percaya, aku tak akan dapat memahami. Yesaya 7 ayat 9. Banyak penerjemah teks asli Proslogion mencantumkan Yesaya 7 ayat 9 sebagai landasan Alkitab bagi kalimat Anselmus ini, sahabat. Kita tidak tahu persis apakah acuan pada ayat ini dimunculkan juga di dalam teks asli Anselmus. Yang mengejutkan, Yesaya 7 ayat 9 sebenarnya tidak berbicara mengenai kaitan antara iman dan pemahaman. Teks dalam Alkitab TBLAI berbunyi begini: jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Dan banyak teks terjemahan bahasa Inggris memiliki makna yang kurang lebih sama. Jadi yang muncul justru adalah kaitan antara iman dan keteguhan, atau iman dan resiliensi. Atas dasar itu mungkin kita bisa menyatakan demikian: iman yang sehat dan sejati akan mengusahakan resiliensi. Fides quaerens resiliendum, bukan fides quaerens intellectum. Sahabat, sangat mungkin Yesaya 7 ayat 9 itu diacu entah oleh Anselmus sendiri atau oleh para penerjemahnya, karena memang Proslogion 1 berbicara mengenai pikiran dan pemahaman manusia dalam merenungi Allah. Jadi konteksnya memang soal kaitan antara iman dan pemahaman. Namun bukankah iman tidak melulu dan tidak terutama mengenai pemahaman? Apa yang kita alami sesungguhnya lebih menyangkut soal bagaimana menghidupi dan melakoni iman itu di dalam kehidupan nyata. Dan kehidupan nyata telah hadir ke dalam hidup kita sebagai sebuah paket lengkap. Kegembiraan dan kepedihan, berkat dan persoalan, tawa dan tangis. Itu sebabnya fides quaerens resiliendum sesungguhnya akan lebih berbicara lantang bagi banyak orang yang bersusah payah menghidupi imannya di tengah terpaan angin kencang kehidupan. Dan mungkin satu dari banyak orang itu adalah Anda. Sahabat, sampai di sini labirin kehidupan kali ini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan video ini untuk teman dan kerabat. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.